Anies novel kasus mengendap di KPK dugaan korupsi dan radikalisasi. Tentu kalau ada perbuatan korupsi, siapapun yang melakukan, itu ada proses-proses yang dilakukan mulai dari pengaduan, penyelidikan, dan lain-lain. Dan proses itu dilakukan dengan masing-masing independen dan berintegritas ya. Pertanyaannya, seandainya saya punya saudara kepala daerah seandainya, dan kemudian ada dugaan korupsi, apa yang terjadi? Saya harus mengatakan diri saya konflik of interest, sehingga saya tidak boleh menangani. Nah terus wacana tadi yang dibilang Mas Ajat, dibilang kenapa novel nggak menangani? Loh kok balik? Harusnya kan saya, kalaupun ada, saya tidak boleh ikut menangani karena konflik of interest. Konflik of interest itu bukan berarti nggak mampu mengendalikan integritas ya, tapi itu suatu keadaan dalam rangka melindungi integritas agar tetap bisa terjaga. Bahwa KPK katanya sudah punya jadwal atau rencana untuk melakukan gelar perkara terkait kasus korupsi Formula E. Bahkan belakangan disebut juga KPK katanya sudah melakukan gelar perkara itu. Dan kemudian terkait berita ini KPK membantah dan mengatakan bahwa sampai hari ini Formula E masih dalam tahap penyelidikan dan belum tahu kapan akan dilakukan gelar perkara seperti yang disebutkan oleh Nasdem ini gitu ya. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud. Untuk itu KPK juga berharap kepada pihak-pihak yang dipanggil oleh tim penyelidik KPK untuk kooperatif hadir, menerangkan apa yang ia ketahuinya, dan tentu ini dalam rangka untuk kelancaran proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Beberapa tahun belakangan ini KPK sempat mendapatkan simpati dari rakyat. KPK sempat dianggap sebagai pejuang anti korupsi. Mereka tidak takut menangkap politisi kelas kakap seperti Setia Novanto mengenai korupsi EKTP. Semua orang memuja KPK, akan tetapi senjakala KPK sudah tiba dan mereka menutup hari-hari terakhirnya dengan kesalahan. Anies dan laporan dugaan korupsi yang tak kunjung diproses di KPK, novel yang ternyata orang Gerindra dan mantan tersangka kasus penganiayaan, dan isu radikalisasi di tubuh KPK akan siap mengakhiri nama baik KPK. Ternyata KPK menutup sisa waktunya dengan sangat buruk. Bagaimana kisahnya? Mari kita sebelumnya melakukan napaktilas terhadap KPK. KPK adalah sebuah komisi pemberantasan korupsi. KPK ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK dibuat dari awal sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK didirikan tahun 2002 dengan dasar UU nomor 30 tahun 2002. Kalau bicara tentang tahun 2002, di sanalah era dari Megawati. Megawati justru dengan luar biasa menginisiasi lembaga KPK ini untuk mengaudit semua pihak termasuk dirinya sendiri. Disinilah keberanian dari sifat negarawan Megawati. Dia tidak takut untuk diaudit, walhasil KPK berdiri dengan tegak, menegakkan tindak pidana korupsi. Para koruptor dari kelas teri sampai kelas kakap diciduk dan diproses hukum. Ketua KPK pertama adalah Taufikur Rahman Ruki dengan masa jabatan 2003 sampai 2007. Di awal-awal pekerjaan KPK mungkin masih belum terlihat kinerjanya yang wah. Memang KPK pada awalnya masih harus memetakan lapangan, memetakan kondisi politik dan kadar korupsi yang berbeda-beda di setiap provinsi sampai kepada RT-nya. Pemetaan ini dilakukan di awal-awal. KPK tidak bisa langsung garang. Selama 4 tahun, KPK belajar dari sederhana, memetakan setiap potensi korupsi. Dia menjabat hanya 2 tahun, tapi gebrakannya luar biasa. Peralihan kepemimpinan KPK membawa banyak hal. Bahkan dia berani mengorek keterlibatan elit politik penguasa pada zamannya. Pada akhirnya KPK dilemahkan Antasari Azhar difitnah terlibat dalam kasus kriminal, yakni pembunuhan. Hal ini terjadi sesaat setelah dia mencoba membongkar keterlibatan pemerintah penguasa dalam kasus dugaan korupsi.
Di dalam persidangan, Antasari diduga bekerja sama dengan pengusaha Sigit Haryo untuk membunuh Nasruddin Zulkarnain, Direktur Raja Wali Putra Banjaran. Antasari juga menolak semua tuduhan yang dituduhkan oleh jaksa. Dia dituduhkan beberapa hal. Pertama adalah motif perselingkuhan yang menjerat dia kefitnahan. Kedua, yakni pembunuhan. Statusnya sebagai tersangka membuat SBY memberhentikan Antasari di tahun 2009. Nah loh, lalu dakwaannya adalah hukuman mati dan penjara 18 tahun. Gila sekali. Antasari difitnah dengan luar biasa, tapi akhirnya Antasari lepas. Hal ini masa lalu KPK yang masih cemerlang. Tapi sekarang KPK mulai berpihak, kasus-kasus yang melibatkan Anies tidak diteruskan, lalu masih ada Novel yang sudah terang-terangan sebagai mantan tersangka kasus penganiayaan kembali masuk. Keberpihakan Novel Baswedan terhadap Anies sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kapan kasus ini akan diproses? Tidak ada yang tahu. Kasus apa? Kasus dugaan korupsi 148 miliar. Tidak ada kelanjutan sampai sekarang. Padahal laporannya sudah ada di tahun 2017. Diendapkan angka 148 miliar sampai sekarang tidak dikerjakan. Ketua KPK pun sepertinya mati kutu dan tidak bisa berbuat banyak. Apakah orang ini sudah dipengaruhi? Nah, dari sini kita tahu dan paham sekali bahwa KPK saat ini mulai berpihak. Novel itu orang Gerindra. Dia tidak mau bekerja sama dengan polisi untuk menuntaskan kasus penganiayaan dan penyiraman air keras terhadap dirinya. Beberapa tahun belakangan ini, KPK sempat mendapatkan simpati dari rakyat. KPK sempat dianggap sebagai pejuang anti korupsi. Mereka tidak takut menangkap politisi kelas kakap seperti Setia Novanto mengenai korupsi EKTP. Semua orang memuja KPK, akan tetapi senjakala KPK sudah tiba dan mereka menutup hari-hari terakhirnya dengan kesalahan. Anies dan laporan dugaan korupsi yang tak kunjung diproses di KPK, Novel yang ternyata orang Gerindra dan mantan tersangka kasus penganiayaan, dan isu radikalisasi di tubuh KPK akan siap mengakhiri nama baik KPK. Ternyata KPK menutup sisa waktunya dengan sangat buruk. Bagaimana kisahnya? Mari kita sebelumnya melakukan napak tilas terhadap KPK. KPK adalah sebuah komisi pemberantasan korupsi. KPK ini adalah lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK dibuat dari awal sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK didirikan tahun 2002 dengan dasar UU nomor 30 tahun 2002. Kalau bicara tentang tahun 2002, di sanalah era dari Megawati. Megawati justru dengan luar biasa menginisiasi lembaga KPK ini untuk mengaudit semua pihak termasuk dirinya sendiri. Disinilah keberanian dari sifat negarawan Megawati. Dia tidak takut untuk diaudit, walhasil KPK berdiri dengan tegak menegakkan tindak pidana korupsi. Para koruptor dari kelas teri sampai kelas kakap diciduk dan diproses hukum. Ketua KPK pertama adalah Taufikur Rahman Ruki dengan masa jabatan 2003 sampai 2007.